Hello, YouTube. Terletak di kota Nagoya, Prefektur Aichi, Prana Gyosei Shishimu Sho. Nagoya adalah ahli menulis administrasi yang berspesialisasi dalam masalah orang asing, terutama menangani bisnis internasional. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan magang yang mendapat kompensasi. Saya yakin banyak orang asing yang ingin magang untuk mendapatkan pengalaman berharga di Jepang. Namun, jika Anda memiliki status kependudukan seperti study abroad atau designated activity, ada beberapa aturan untuk mengikuti magang. Pertama, sebagai aturan umum, magang di mana Anda menerima kompensasi dianggap sebagai kegiatan selain yang diizinkan berdasarkan status tempat tinggal yang diberikan sebelumnya. Kegiatan selain yang diperbolehkan berdasarkan status kependudukan adalah kegiatan selain tujuan utama tinggal di Jepang, belajar di luar negeri, atau kegiatan tertentu. Untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya, perlu memperoleh izin untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya. Jika Anda berpartisipasi dalam magang berbayar tanpa mendapatkan izin ini, Anda mungkin dianggap bekerja secara ilegal dan mungkin tidak dapat tinggal di Jepang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengikuti magang, harap dipahami bahwa Anda harus mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya. Magang adalah kesempatan berharga untuk memikirkan karir masa depan Anda. Namun, penting untuk mengikuti aturan dan berpartisipasi. Pelajari lebih lanjut tentang izin khusus yang diperlukan untuk magang yang berlangsung lebih dari 28 jam per minggu. Selama magang berlangsung kurang dari 28 jam seminggu, Anda dapat berpartisipasi dengan izin umum untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya. Namun, jika Anda ingin berpartisipasi dalam magang yang melebihi 28 jam per minggu, Anda harus mendapatkan izin terpisah untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan selama lebih dari 28 jam per minggu. Ketersediaan dan ketentuan untuk mendapatkan izin khusus ini bervariasi tergantung pada status tempat tinggal Anda dan isi magang Anda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan izin khusus ini dan persyaratan apa yang perlu Anda penuhi. Misalnya, jika Anda memiliki status tinggal pelajar, Anda harus terdaftar di universitas atau sekolah pasca sarjana dan memiliki hampir semua kredit yang diperlukan untuk lulus. Sebaliknya, mereka yang berstatus kependudukan, kegiatan tertentu, lanjutan pencarian pekerjaan atau tawaran pekerjaan, dapat memperoleh izin tanpa batasan tertentu. Apapun kasusnya, Anda perlu mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan ke Biro Imigrasi. Proses lamarannya bisa jadi rumit, jadi pastikan untuk mengumpulkan informasi yang cukup terlebih dahulu. Sekarang, kami akan menjelaskan secara rinci syarat khusus untuk mengikuti magang yang berlangsung lebih dari 28 jam seminggu, tergantung pada status tempat tinggal Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam magang yang melebihi 28 jam per minggu dengan status kependudukan pelajar, Anda harus terdaftar di universitas, tidak termasuk perguruan tinggi junior, atau sekolah pasca sarjana, sebagai aturan umum. Selain itu, mahasiswa diharuskan untuk menyelesaikan tahun akademik mereka pada akhir tahun di mana mereka melakukan magang dan telah memperoleh sebagian besar kredit yang diperlukan untuk lulusan. Namun, selain hal di atas, magang yang berkaitan erat dengan mata pelajaran utama, seperti pelatihan praktis yang diperlukan untuk mendapatkan kredit, mungkin diizinkan. Dalam hal ini, sekolah perlu menyerahkan dokumen yang membuktikan isi magang, jadi kami menyarankan Anda berkonsultasi dengan sekolah terlebih dahulu. Di sisi lain, mereka yang berstatus kependudukan, kegiatan khusus, lanjutan pencarian pekerjaan atau tawaran pekerjaan, tidak memiliki batasan di atas untuk berpartisipasi dalam magang yang melebihi 28 jam seminggu. Namun, isi magang harus berhubungan dengan pencarian kerja Anda atau pekerjaan di perusahaan tempat Anda ditawari pekerjaan. Apapun status tempat tinggal yang Anda miliki, jika Anda ingin menerima kompensasi dari tempat magang Anda perlu mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan selama lebih dari 28 jam per minggu. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah spesifik tentang cara mengajukan izin untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang telah diberikan sebelumnya harus diajukan di Biro Imigrasi daerah terdekat. Untuk mendaftar, Anda perlu menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti formulir aplikasi, paspor, dan kartu tempat tinggal. Dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk melamar mungkin berbeda-beda tergantung situasinya. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda memeriksa informasi terkini di situs web Biro Imigrasi daerah atau menghubungi mereka melalui telepon terlebih dahulu. Jika Anda bekerja dalam waktu 28 jam seminggu, Anda harus mendapatkan izin menyeluruh untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status kependudukan yang diberikan sebelumnya. Jika Anda akan melakukan magang selama lebih dari 28 jam per minggu di luar masa cuti jangka panjang, Anda perlu mendapatkan izin terpisah untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan selama lebih dari 28 jam per minggu. Sebagai tambahan, untuk izin komprehensif untuk melakukan aktivitas selain yang diizinkan berdasarkan status tempat tinggal yang diberikan sebelumnya. Silakan ikuti aturan di atas dan dapatkan magang yang memuaskan. Untuk pertanyaan mengenai pekerjaan bagi orang asing, harap serahkan ke Prana Gyosei Shishimu Sho Nagoya. Terima kasih telah mengunjungi kami hari ini.